Oke, baik saudara-saudara. Di tutorial materi kita pada hari ini kita lanjutkan tentang perancang database dengan fokus materinya adalah di normalisasi. Normalisasi. Nah, yang mau kita bahas adalah yang pertama, kenapa kok normalisasi itu penting. Kemudian memahami normalisasi untuk pertama. Kemudian yang kedua, memahami aturan pembuatan normalisasi untuk 1NF, first normal form. Yang keempat, memahami normalisasi untuk kedua, second normal form. Yang kelima, memahami aturan normalisasi yang kedua atau second normal form. Berikut yang keenam, memahami normalisasi bentuk ketiga, third normal form. Kemudian yang ketujuh, memahami normalisasi voice code normal form atau BCNF. Kenapa kok normalisasi itu penting? Kenapa? Karena adanya struktur database yang kurang bagus, maksudnya adanya data-data yang redundant, data-data yang sama, yang rangkap, kemudian data yang nggak konsisten. Nah, kalau di sini sudah diinformasikan bahwa data yang sama tersimpan di beberapa tempat di dalam file atau di dalam record. Apa maksudnya? Contohnya gini, di kampus kita di database akademik atau di tabel akademik, tabel mahasiswa ada data mahasiswa, ada nama, dan seterusnya. Sementara waktu dia daftar di pusaka, data itu diminta lagi, suruh inputkan lagi. Nah, tentu saja ada kemungkinan data tersebut yang pertama sudah pasti sama, yang berikutnya ada yang nggak konsisten, misalnya nomor HP berubah, yang berubah adalah data di akademik, sementara data yang di pusaka nggak berubah, tapi jadilah nggak konsisten. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. Jadi pas kita merequest data tertentu, ya informasi yang kita inginkan tersebut tidak dapat tersaji dengan baik karena datanya bervariasi, nggak konsisten itu. Kemudian terjadinya kehilangan informasi. Kalanya data yang kita butuhkan itu tidak dapat disajikan atau tidak dapat ditampilkan, nah, dengan asumsi bahwa data tersebut dianggap hilang, tidak ditemukan. Nah, yang berikutnya adalah terjadinya redundansi. Tadi yang sudah saya sampaikan, ada pengulangan atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyebabkan proses updating data. Nah, ini penting keberadaannya karena data-data yang mengidentifikasi sesuatu, tapi di tempat lain juga tersedia data yang sama, mungkin satunya berubah mengalami perubahan, yang lainnya nggak mengalami perubahan. Yang satu diupdate, yang satu lagi nggak diupdate, sehingga data nggak konsisten. Kemudian adanya null value, adanya nilai yang kosong, jadi data-data yang tidak memiliki nilai. Nah, tujuan normalisasi itu adalah menyempurnakan struktur tabel menjadi lebih baik, lebih stabil ya. Bentuk normalisasi yang akan digunakan ada yang bentuk normal pertama, first normal form, kemudian bentuk normal kedua, second normal form, untuk yang ketiga third normal form, dan BCNF. Biasanya sudah sampai level 3 itu sudah normal sebenarnya. Nah, kita lihat sekarang functional dependency atau D. Nah, untuk melakukan normalisasi harus kita menentukan terlebih dahulu functional dependency atau ketergantungan fungsional, khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Jadi sekarang kita gambar saja data itu seperti apa adanya, misalnya mahasiswa, data mahasiswa digabungkan dengan tabel mata kuliah, digabungkan dengan tabel dosen, digabungkan dengan tabel nilai, menjadi satu ini ya, satu tabel saja. Misalnya kita lihat di situ datanya seperti apa.
Jadi yang seharusnya dipilah-pilah sekarang kita gabung aja jadi satu semuanya. Nah, di situ misalnya namanya Irwan, NIM-nya 001 namanya Irwan, kemudian kode mata kuliahnya A01, mata kuliahnya matematika misalnya, S3, kemudian dosennya 005, namanya Dona Setiawan, kemudian nilai yang didapatnya adalah C misalnya seperti itu ya. Nah, itu kan satu. Nah, mata kuliah yang diambil kan banyak tuh. Berikutnya juga tampil data yang sama, hiruan lagi, sampai berapa banyak mata kuliah yang diambil. Yang bedanya adalah mata kuliahnya dan dosennya. Nah, ada kemungkinan tentu data mahasiswanya akan bergulir terus akan banyak berulang kali disimpan data yang sama. Mata kuliah juga banyak mahasiswa yang ambil mata kuliah itu ya tersimpan lagi berulang-ulang. Dosen juga gitu, karena dia ngajar banyak mahasiswa ya banyak lagi nama dosen yang tersimpan, sehingga muncul dari situ data-data yang redundant. Kemudian functional dependency itu dapat disimbolkan dengan A, kemudian tanda panah kanan B. A memiliki ketergantungan pada B. Berarti A secara fungsional menentukan B, atau B secara fungsional tergantung pada A. Itu kita lihat contohnya ya. Nah, seperti di sini. Yang functional dependency itu contohnya misalnya nama misalnya terhadap ini kita NIM ya, nama NIM. Nah, ini tergantung secara fungsional. Kemudian NRP, nomor register dari mahasiswa itu, kemudian mata kuliah itu kaitannya dengan nilai, ini nilainya tergantung dengan NIM dan mata kuliah. Jadi nilainya milik siapa, berarti ini mengidentifikasi siapa mahasiswanya dan mata kuliahnya apa. Jadi disebut dengan functional dependency. Kalau non functional dependency, nomor register itu terhadap mata kuliah dan register atas seorang mahasiswa misalnya seperti itu. Jadi ini artinya berasal dari tabel atau sumber yang berbeda. Jadi kaitan secara langsungnya mata kuliah dengan nomor pokok atau nomor registrasi mahasiswa ini nggak ada kaitannya langsung. Itu malah dia harus dikombinasikan untuk dikaitkan dengan nilai. Atau contohnya lagi nomor registrasi ini dengan nilai. Jadi hubungannya adalah sifat non fungsional. Nah, kalau di sini kan namanya Irwan, tergantung dengan dengan nomor registernya. Kalau sini Deni Astikapuri. Deni Astikapuri itu tergantung secara fungsional pada NRP 4, 05, 04, 01, 00. Jadi berikutnya Uun Widiamoko tergantung secara fungsional ke 74, 05, 04. Nah, seperti itu. Jadi memiliki keterkaitan secara fungsional. Nah, ini apa artinya? Artinya bahwa si Uun dan si Deni itu mengambil mata kuliah yang sama, aplikasi web itu. Mengambil mata kuliah yang sama. Kemudian Deni Astikapuri juga ngambil mata kuliah basis data 1. Jadi kalau di sini sudah muncul 2 kali atas nama Deni Astikapuri ini sudah. Nah, kalau ini juga dilakukan, ini sudah berulang kali. Kalau ada 1000 mahasiswa mengambil basis data, nanti basis datanya akan tersimpan berkali-kali. Nah, bentuk normal pertama, yang pertama itu adalah merubah dari bentuk tabel tidak normal atau unnormalized table menjadi bentuk normal pertama, first NF, first normal form. Suatu relasi R disebut first NF jika dan hanya jika kondisi tabel
dari unnormalized dirubah ke bentuk normal dengan kondisi semua atribut value-nya harus atomik, tidak boleh ada atribut yang komposit atau multi value. Nah, suatu tabel dikatakan tidak normal atau unnormalized jika mempunyai penggandaan field yang sejenis. Nah, jadi tadi nama berulang kali muncul, kata kuliah juga muncul berkali-kali, kata 1, 2, 3, dan itu sudah kali-kali. Elemen datanya memungkinkan null value atau kosong. Contoh di sini tabel yang mencatat nomor SIM yang dimiliki oleh siswa. Jadi siswa itu akan ada punya nomor SIM, ada yang tidak. Jadi ini nilainya null value. Nah, kemudian pada dalam bentuk tidak normal itu, jika suatu tabel dikatakan berada pada bentuk normal pertama jika ia tidak berada pada bentuk unnormalized table di mana terjadi penggandaan field yang sejenis dan memungkinkan ada field yang null. Seperti untuk kasus ini ada tabel siswa. Nah, di sini kunci primernya adalah NRT, ada namanya, kemudian berikutnya ada mata kuliah atau mata pelajaran di sini dihubungkan ke tabel ini, itu mata kuliah dan NRT, artinya siswa itu ngambil apa kuliah apa. Atau kalau di kasus ini nomor induk siswa, jadi siswa kan punya nomor induk siswa tuh. Nah, kita mau mendetek siapa yang punya SIM, siapa yang tidak. Berarti seluruh nomor induk siswa akan ada di sini nih. Tapi di sini ada yang punya SIM, ada yang tidak. Jadi yang soalnya nanti dicobakan apakah bentuk relasi tabel departemen sudah memenuhi bentuk normal pertama jika belum normalkan contohnya ya. Nah, coba diisi data sendiri. Apakah bentuk relasi tabel approach sudah memenuhi bentuk normal pertama jika belum normalisasikan tabelnya. Nah, kemudian coba isi data dulu dan lihat. Nah, ini berikut normal kedua. Normal kedua itu syaratnya adalah jika tabel berada dalam kondisi normal pertama, berarti sudah berada dalam bentuk normal pertama, dan jika tidak normal awalnya, itu bentuk normal pertama. Jadi syarat masuk ke bentuk normal kedua itu adalah tabelnya harus sudah disusun dalam bentuk normal pertama, dan setiap atribut bukan kunci bergantung penuh pada kunci primer. Jadi atribut yang bukan kunci itu misalnya seperti nama, jenis kelamin misalnya. Jadi semuanya bergantung penuh pada kunci primer, artinya itu memiliki satu kesatuan data. Sehingga tidak ada atribut bukan kunci yang bergantung pada sebagian parsial kunci primer. Nah, kemudian syarat berikutnya memenuhi kriteria tabel normal pertama. Di dalam tabel tersebut tidak ada redundansi atau pengulang data dan null value. Jadi tidak ada data yang redundant atau lengkap ya, atau yang duplikasi. Field yang bukan primary key adalah full dependent, bergantung penuh pada primary key atau kunci primer. Nah, ini contohnya ya. Di sini untuk nomor pertamanya itu NIP, nama karyawan kan bergantung pada NIP, nama departemen ada di NIP, artinya seorang karyawan pasti bekerja pada sebuah departemen, kemudian ada gajinya. Nah, kemudian kalau dia mengikuti kursus, apa kursus yang diikuti oleh seorang pegawai, kemudian kapan tanggal selesainya. Nah, kalau kita kaitkan di sini kan ini merupakan satu kesatuan data, tapi ini masih bisa dipilah-pilah lagi. Nah, sehingga bentuk normal keduanya itu dipisah gitu antara karyawan dengan pengambilan kursus. Nah, yang karyawan itu adalah NIP, nama karyawan, nama departemen, dan gaji. Sedangkan pengambilan kursus itu di sini NIP-nya menjadi kunci tamu. Nah, ini apa nama kursusnya dan kapan tanggal selesainya. Ini tabel kedua. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh bentuk tabelnya, bentuk normal pertamanya itu. Jadi seperti ini sebenarnya. Nah, kemudian jadi bentuk normal kedua seperti ini.
Nah, itulah jadi 2 tabel. Nah, sehingga nanti bisa dipecah lagi menjadi 3 tabel. Nah, ini normal ketiga. Syarat normal ketiga itu suatu relasi syarat normal ketiga jika berada dalam kondisi normal kedua. Berarti harus bisa dulu normal kedua. Dan syaratnya itu tidak dijumpai adanya ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif adalah ketergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut yang bukan key. Kita lihat syaratnya lagi adalah harus berada dalam bentuk normal kedua. Kemudian ketergantungan field yang bukan primary key adalah harus secara mutlak atau full dependent. Artinya tidak ada transitive dependency atau ketergantungan secara transitif. Ini bentuk normal kedua tadi ya. Nah, sehingga kalau sudah diubah ke bentuk normal ketiga jadi seperti ini. Dengan normal ketiga kedua jadi seperti ini, bentuk normal ketiga jadi seperti ini. Nah, jadi normal keduanya NLP nama nilai keterangan. Nah, kemudian dipecah. Ini adalah berisi data NRP nama dan nilai. Kemudian nilai itu ada kriteria gitu, ada keterangannya istimewa, baik, cukup baik, lumayan, kurang. Nah, ini tabelnya hanya berisi kriteria saja gitu. Jadi sehingga kalau kita membuat laporan, kalau dia 75 itu masuk kemana gitu. Nanti kriterianya masuk cukup baik. Jadi antara baik dan cukup baik ini ada nilai 75 di situ, berarti dia masih masuk kategori cukup baik. Jadi pas menampilkan laporan akan ditampilkan di sini cukup baik. Nah, boycott normal form BCNF. Nah, secara praktis tujuan merancang database adalah cukup sampai 3 bentuk yang normal ketiga ya. Akan tetapi ada untuk kasus-kasus tertentu kita bisa mendapatkan rancangan yang lebih baik lagi apabila bisa mencapai BCNF. Nah, ini penambahnya namanya RF Boys dan EF Pod. Nah, suatu relasi dikatakan bentuk BCNF jika dan hanya jika setiap atribut key pada suatu relasi adalah kunci kandidat. Nah, kunci kandidat key adalah atribut-atribut dari entitas yang mungkin dapat digunakan sebagai key. BCNF hampir sama dengan bentuk normal ketiga. Dengan kata lain, BCNF adalah bentuk normal ketiga. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, biasanya supaya normal ketiga itu boleh katakan sudah stabil gitu. Nah, ini BCNF itu contohnya ya. Nah, ini bentuk normal kedua. Nah, bentuk normal ketiga itu atau BCNF itu sama aja. Ini kedua tadi ada NRP, pembimbing, mata kuliah, IP. Nah, bisa dipilah satu tabel pembimbing, satu tabel mahasiswa. Kemudian ya. Nah, jadi seperti itulah ya. Nanti akan saya jelaskan lagi di sesi online-nya. Terima kasih.